everyone, welcome to Female Daily Network YouTube channel. Pagi ini gue digerebek sama tim video dan diminta untuk get ready with me buat pergi ke kantor. Kebetulan hari ini kondisi kulit gue itu memang beberapa hari kemarin tuh baru beres treatment di klinik. Jadi hal yang akan gue lakukan hari ini tuh super simple banget. Karena emang kondisi kulitnya juga masih dalam proses recovery gitu. Tapi udah boleh pakai makeup, udah boleh pakai skincare dan lain-lain gitu. Jadi sekarang kita langsung mulai aja. Tapi kalau kalian penasaran seperti apa get ready with me gue hari ini, keep on watching. Oke, first thing first, biasanya kalau misalnya pagi-pagi itu yang gue lakukan sebelum skincare dan lain-lain adalah pakai lip balm. Karena kondisi kulit bibir gue tuh lumayan kering, jadi gue pasti butuh lip balm yang benar-benar melembabkan. Terus udah gitu penggunaan lip balm sebelum makeup atau sebelum skincare lainnya tuh justru emang harus ditaruh di awal gitu, karena supaya bisa bikin bibirnya tuh lebih ready di saat nanti kita mau pakai lipstick atau lip produk lainnya. Kemudian setelah itu gue akan pakai sense atau toner gitu. Kali ini gue cuman semprot-semprot aja tipis-tipis gitu supaya kulitnya itu ready buat menerima skincare yang lainnya. Setelah itu ini kita biarin ngeset dikit bentar ya, meresap ke kulit. Kemudian setelahnya gue akan pakai eye cream gitu. Nah sebenarnya gue adalah tim eye cream di awal. Karena gue percaya biasanya tuh formula dari eye cream sendiri tuh lebih berbeda lah gitu ya dengan formula moisturizer buat kulit. Dan area kulit di bagian mata tuh biasanya lebih tipis kan gitu. Jadi biasanya si formulanya ini tuh lebih ringan gitu dibandingin pelembab atau produk skincare lainnya. Jadi memang harus dipakai di awal kalau buat gue supaya bisa meresap dengan lebih baik. Kemudian formulanya tuh bekerja dengan lebih baik itu sih di kulit area mata ini. Setelah ini benar-benar abis itu gue langsung pakai lembab gitu. Balik lagi, kenapa aku nggak pakai serum, nggak pakai produk-produk lainnya, karena kemarin habis treatment, jadi kulitnya tuh masih belum 100% normal gitu. Kalau ditanya tipe kulit gue apa, tipe kulit gue itu acne prone, terus udah gitu combination di area sini dan sini tuh biasanya cenderung lebih kering gitu kan. Kadang-kadang berubah juga kalau misalkan emang lagi mau deket-deket PMS, biasanya kadang-kadang suka lebih berminyak gitu, lebih oily, lebih sensitif gitu kulitnya. Tapi kalau misalkan yang biasa aja, lebih seringnya combination tapi di sininya tuh agak kering gitu sebenarnya. Oke, terus udah gitu lanjut ke sunscreen. Ini salah satu produk yang menurut gue penting banget buat dipakai anytime, anywhere, any occasion gitu kan. Yang lagi gue pakai ini sekarang adalah Biore UV Aqua Rich yang Watery Essence. Ini tuh SPF-nya 50+, PA-nya plus yang 4 kali gitu. Dan kemarin tuh seneng banget ngeliatin konten-kontennya Rahmi pas pergi ke Jepang bareng sama Biore. Karena menyenangkan banget bisa ngeliat semua hal-hal yang dilakukan sama Biore di sana gitu ya, mulai dari teknologinya, kemudian inovasi dan segala macam. Dan yang menarik lagi adalah gue tuh tipe pengguna sunscreen yang bener-bener kalau bisa lebih dari 2 jari gue akan bikin lebih dari 2 jari gitu, karena gue ngerasa gue tuh menggunakan sunscreen tuh lumayan telat gitu, baru mungkin di umur 27-an kali ya gitu. Jadi sekarang tuh gue ngerasa proteksi kulit menggunakan sunscreen tuh penting banget gitu. Terus kemarin pas ngelihat Rahmi sama Tasya pergi ke Jepang, teknologi Biore ini tuh menarik banget karena cuman perlu dipakai setengah jari gitu untuk seluruh muka sampai ke leher. Dan kemarin gue juga ngeliat cara pakainya itu di titik-titik kecil gini. Gini, tinggal gue pakein. Dan ini tuh feelsnya dingin banget, ada kayak cooling effect kayak gitu. Fresh, terus udah gitu teksturnya bener-bener gampang meresap gitu. Jadi sesuai dengan namanya watery, menurut gue ini kayak
ringan banget di kulit, tapi tetap nggak bikin kulit berasa ketarik. Apalagi kadang-kadang ada sunscreen yang kalau kita pakai itu walaupun dia ringan tapi rasanya tuh perih di kulit gitu kan. Nah, ini tuh kebenaran di sini-sini gue tuh lagi kering nih, masih agak kering, dan pakai sunscreen ini tuh nggak ada perasaan perih, ketarik, atau bikin area kulit gue jadi merah. Lihat deh, nggak ada. Maksudnya ini kayak udah merah dari sananya ya, cuman maksudnya nggak jadi tambah merah ataupun perih gitu. Terus jangan lupa juga kalau emang aktivitasnya lumayan berat, misalnya abis ini mau olahraga atau misalnya mau aktivitas outdoor, kuping sama bagian belakang juga jangan lupa untuk diaplikasiin sunscreen. Oke, sebelum gue diprotes kenapa cuma dipakai setengah jari, karena sebenarnya Biore UV Aqua Rich Watery Essence ini tuh punya teknologi yang keren banget gitu, namanya double UV filter. Dan itu tuh ternyata kalau dibaca-baca emang teknologinya itu membuat sunscreen yang digunakan di kulit kita tuh jadi lebih rapet gitu ya untuk mengcover atau melindungi kulit wajah kita. Kemarin gue lihat juga di videonya Rahmi sama Tasya, ini tuh adalah salah satu sunscreen yang keren banget karena merupakan sunscreen nomor 1 di Jepang gitu. Aku ngerti banget sih kenapa ini jadi salah satu favorit orang-orang Jepang, karena emang penggunaannya tuh nggak perlu banyak, artinya bisa lebih hemat gitu kan di saat kita beli sunscreen. Kedua, orang-orang juga bilang kalau diaplikasiin di atas makeup, dia juga nggak bikin makeupnya jadi berantakan. Udah gitu teksturnya nyaman banget, ringan, nggak peeling gitu ya. Udah gitu yang paling penting aku yakin ini tuh nggak white cast sama sekali gitu. Jadi gua ngerti banget kenapa ini jadi salah satu sunscreen yang jadi favorit banyak orang, terus jadi sunscreen nomor 1 di Jepang. Sama tadi gue sedikit kelupaan, biasanya area ini tuh suka dilupakan gitu ya, area kelopak mata. Kenapa gue berani menggunakan sunscreen ini di area kelopak mata? Karena kemarin tuh gue sempat cobain juga pas olahraga siang-siang gitu. Dan di saat keringetan tuh biasanya kan keringetnya tuh turun tuh ke area mata dan nggak berasa perih sama sekali gitu. Sementara kenapa di area ini penting? Soalnya makin lama tuh kan kulit wajah tuh makin turun ya gitu. Dan paparan sinar UV itu juga bisa mempercepat atau membuat sagging itu jadi lebih parah gitu. Dan mata tuh jadi salah satu yang paling gampang dan paling kelihatan penuaannya di wajah kita. Oke, setelah itu kita akan masuk ke makeup. Dan makeup yang akan gue pakai sekarang bener-bener simple banget. Jadi kalau gue dikasih suruh di makeupan kurang dari 5 menit kayak gue bisa deh gitu challenge-nya. Kita biasanya kalau aku itu berawal dari mata dulu. Mata, di bulu mata, lalu kita akan pakai maskara. Jadi guys, aku tuh nggak pernah berantem sama suamiku soal makeupan. Jadi makeupan aku tuh selalu sangat cepat. Mungkin karena diberkati dengan alis yang tidak perlu digambar kali ya, jadi bisa lebih cepat. Oke. Terus sekarang kita ke alis. Alis tuh biasanya gue cuma pakai Brow Cara doang. Ini warnanya yang agak abu tua gitu, jadi supaya nggak terlalu strong warnanya di alis gue. Terus alis gue tuh kiri kanan memang agak beda sih ketebalan di bagian depannya, jadi bagian sini tuh mesti ditambahin sedikit. Lalu setelah ini gue akan pakai eyeliner tapi di bagian dalam mata aja, supaya si bulu matanya tuh kelihatan lebih rapet-rapet gitu. Jadi tapi kalau misalnya udah mau ngapus makeup jangan lupa untuk menghapus eyeliner bagian dalam ini ya gitu. Kalau enggak ntar mata bisa gampang bintitan. Udah gitu setelah mata gini gue nggak terlalu suka pakai eyeshadow, eyeliner juga kadang-kadang, cuman karena lagi lumayan pengen cepat jadi kita nggak usah pakai eyeliner deh. Kita langsung menggunakan foundation. Dulu suka seneng ngeliat orang-orang kalau pakai foundation banyak banget gitu, dan kalau gue biasanya cuman secimit ini, cuman mungkin kayak 2-3 kali penggunaannya, jadi tergantung
kalau misalnya kayak udah cukup, udah gitu. Terus kalau ditanya finish apa yang paling gue suka dari foundation tuh, walaupun kulit gue combination terus lebih ada area-area yang kering, gue tuh nggak terlalu suka yang terlalu glowingnya tuh yang bener-bener kayak berasa oily gitu. Jadi yang paling gue suka tuh tekstur akhirnya tuh yang kayak agak velvety, tetap kelihatan glowing tapi nggak bikin muka jadi lebih gampang minyakan. Oke, mari kita tambah lagi foundationnya. Terus biasanya kalau gue make upan, foundation itu gue aplikasiin per part gitu, supaya kalau emang ada foundation yang gampang oksidasi, jadi dia nggak terlalu ngebekas atau warnanya tuh bisa lebih kelihatan natural lagi gitu, nggak terlalu teroksidasi di area-area tertentu. Jangan lupa kelopak mata. Bagian sini. Sama biasanya kalau di bagian jidat itu karena biasanya jidat kita itu lebih agak gelap gitu ya warnanya. Nah, ini tuh biasanya gue cuman tarik-tarik ke atas supaya enggak warnanya tuh tetap sama gitu sama bagian bawah. Nah, ini sisa foundationnya biasanya gue pakai as a concealer juga gitu. Karena foundation yang gue pakai tuh emang dia formulanya buildable. Jadi nggak perlu kasih tambahan concealer. Kecuali kalau misalnya kayak lagi butuh makeup yang bener-bener agak tebel gitu, biasanya gue pakai kayak korektor di bagian mata, terus udah gitu ada bekas jerawat yang agak merah, gue pakai korektor warna hijau gitu. Tapi kalau kayak cuman ke kantor doang, biasanya gue tambahin di area sini karena lumayan banyak sunspot gue di area sini. Nih khususnya di sini nih. Oh iya, kenapa nggak pakai di leher? Karena kayaknya warnanya udah sama deh si foundation muka gue ditaruh di muka sama di bagian leher. Terus setelah itu gue akan pakai blush. Lagi seneng banget sama warna blush yang agak pinky tapi sedikit merah juga. Ini warna aslinya tuh gini si blushnya. Dan bikin ini tuh warna ini tuh menurut gue bikin muka gue jadi lebih fresh gitu. Mencari yang lebih pinky, agak sedikit merah-merah. Kenapa lebih seneng pakai tangan? Karena kayak makeupnya tuh jadi kayak lebih, menurut gue lebih nyatu gitu sih blushnya. Cuman kadang kalau ketebelan, biasanya gue menyiasati untuk mengurangi warna blushnya tuh pakai makeup sponge gitu. Kemarin tuh kan sempat ke Shanghai, terus belajar toyin makeup tuh. Jadi lagi seneng juga nih pakai teh lalat palsu di bagian sini karena bisa accentuate fitur wajah. Berikutnya adalah lipstick. Biasanya kalau misalnya gue ke kantor, gue nggak pernah, jarang banget lah gue pakai lipstick bold. Cuman kalau lagi butuh penyemangat ekstra, biasanya gue pakai warna merah. Cuman sekarang mari kita pakai yang natural aja dan agak mirip warnanya sama si blush gue. Habis itu supaya makeupnya lebih makin lama
hasilnya tuh makin nyatu sama kulit gitu dan enggak cracky. Misalnya gue pakein lagi First Spray Serum as a setting spray gitu. Udah deh, selesai makeup aku hari ini. Oke, segitu aja Get Ready With Me bareng sama gue hari ini. Lumayan simpel, lumayan cepat. Terus emang kalau pergi ke kantor biasanya makeupnya ya udah. Kalau gue sih nggak perlu terlalu banyak detail-detail kayak eyeliner, eyeshadow dan lain sebagainya gitu. Dan menurut gue ini juga selain bisa dipakai ke kantor, kalian kalau misalkan lagi pengen jalan-jalan santai dan ada activity akhir pekan gitu ya bisa dipakai juga. Makeup yang super simple dan menurut gue ini cepet banget buat dilakuin sehari-hari. Jadi thank you so much for watching and see you in the next video. Bye-bye.